Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan lanjutkan bacaan kita, kajian kita membaca kitab Al-Hikam, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan maju ke hikmah yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa nafa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsani kuyyida ilaihi bisalasilil imtihani. Man lam yuqbil, barang siapa, lam yuqbil yang tidak menghadap, yang tidak taat. Menghadap di sini maksudnya nanti tidak ibadah, 'alallahi kepada Allah, bimulatafatil ihsani dengan kelembutan-kelembutan, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia berikan kepadanya. Quyida, maka dia akan diseret, akan diikat, ilaihi, orang tersebut, bisalasilil imtihani, dengan cobaan-cobaan, dengan musibah-musibah yang diserupakan dengan rantai. Ini ada isti'arahnya ya Pak ya, ada ilmu balagohnya sedikit. Nah ini kalau kita lempeng-lempengkan wae maknanya dulu, makna murad, makna lafadznya. Malam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan, barang siapa yang belum bisa ibadah kepada Allah, menghadap kepada Allah karena sababiah Allah memberikan anugerahnya, memberikan kebaikannya, memberikan nikmatnya, memberikan rezekinya dan lain-lainnya. Maka kalau ada orang yang belum bisa menghadap ke Allah, belum bisa ibadah kepada Allah karena sababiah itu, maka kuyida ilaihi, kenikmatan tadi akan diganti, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan musibah, diganti dengan cobaan, yang mana cobaan itu seakan-akan nyeret dia, akan menarik dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kita akan baca dulu syarah dari kitab Syekh Ibnu Ibad. Beliau mengatakan, an-nufusul karimatu, hati yang mulia, hati yang bersih, hati yang baik, maka tuqbilu 'alallahi ta'ala bimulatafatil ihsanihi, bimulatafati ihsanihi wa muwalatu fadlihi wa imtinanihi. Kalau hati yang baik, hati yang suci, hati yang bersih adalah hati yang selalu menghadap kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dari mulai kenikmatan, dari mulai kesehatan, dari mulai rezeki, itu kan semuanya anugerah, Pak. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini wajib untuk kita syukuri. Salah satu bentuk syukur yang wajib untuk kita lakukan adalah mengerjakan amal soleh, menjadikan rezeki tadi, nikmat tadi, anugerah tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama. Jadi golongan pertama adalah orang yang ahlu syukri, ahlu syukur, ahli bersyukur. Kalau kita tahu kan syukur itu ada 3 macamnya. Satu, syukur bil qalbi, mensyukuri nikmat anugerah Allah dengan hati. Caranya ialah selalu mengiktikadkan dalam hati bahwa seluruh nikmat ini datangnya dari Allah. Setelah itu kita salurkan syukur tadi melalui lisan. Caranya dengan mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah, berzikir kepada Allah. Beres sampai di situ? Belum. Ternyata setelah lisannya mengucapkan alhamdulillah diikuti dengan perbuatannya, amal solehnya. Diberi kesehatan, maka kesehatan dijadikan wasilah untuk ibadah. Diberikan rizki, maka rizki dijadikan wasilah untuk beribadah. Diberikan ketenangan, kenikmatan dan lain-lain, maka kenikmatan itu dipakai untuk mencari ridho Allah. Makanya nanti syukur itu kata ulama sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ila ma yardah. Seorang hamba menggunakan apa yang Allah berikan, apa yang telah Allah nikmatkan kepadanya, digunakan untuk mencari ridho Allah. Maka golongan yang pertama adalah ahli syukur. Dikasih nikmat, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, ada nggak Pak orang yang berpaling keneh dari Allah? Ada ya Pak ya. Yang harusnya sunnatullahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, rezeki dan anugerah itu untuk dipakai menjadi wasilah dekat kepada Allah. Itu kan sunatullahnya seperti itu. Bapak diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan anugerah dan lain-lain. Itu dari sananya untuk apa itu teh? Jadi matiyatun lil mu'minin. Jadi kendaraan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah disalahgunakan. Maka Allah cabut semua. Ganti. Berarti ini hambanya gak bisa menghadap ke saya dengan ihsan, dengan kebaikan. Diganti dengan apa? Yang tadinya sehat mulai sakit. Kalaulah sehat tidak bisa ingat kepada Allah, tidak bisa ibadah kepada Allah, berharap Allah, dengan sakitnya bisa menjadi orang yang ibadah. Ada gak ya kayak gitu? Ada ya Pak ya? Dikasih sehat dia gak ibadah, tapi kalau udah dikasih sakit baru ingat ke Allah. Satu. Dikasih benghar ku Allah, dikasih rezeki mudah, lapang, berkah dan lain-lainnya, susah kena ibadah, dicabut rezekinya ku Allah. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar supaya hamba tadi menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, difakirkan oleh Allah, dirupakkan hidupnya oleh Allah, barulah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang golongan kedua ini ahli sabar. Jadi yang pertama ahli syukur, yang kedua ahli sabar. Dan kita tahu bahwa dua-duanya menepati posisi yang sangat indah dalam Al-Quran, baik ahli syukur maupun ahli sabar. Walaupun kata ulama ada juga nanti insya Allah kita baca di Sarah Imam Ibnu Ajibah, ada yang mengunggulkan bahwa syukur dan sabar itu menurut Bapak mana yang lebih unggul? Tapi si alamun hayang-hayang mah mending kena nulina syukurnya orang. karena kalau deket-deket ke sabar. Tapi kan intinya Pak, orang yang diberi kenikmatan ada juga yang melenceng. Orang yang enggak diberi kenikmatan, diberikan musibah pun ada yang melenceng. Dan intinya makan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anggap saja al maut itu perwakilan dari musibah. Anggap saja al-hayah itu perwakilan dari nikmat. Allah berikan nikmat yaitu berupa hidup. Allah berikan mati yaitu berupa musibah. Tujuannya cuma satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling banyak amalnya. Tapi kata sebagian ulama, yurajjihul syukra. Seperti Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, beliau mengatakan syukur dan sabar lebih unggul syukur. Tapi sebagian ulama pun mengatakan semuanya menempati posisi yang sama di mata Allah. Kalau kita lihat siapa nabi yang paling banyak nikmatnya? Rezekinya. Kanjeng Nabi Sulaiman. Apa sifat Kanjeng Nabi Sulaiman disampaikan oleh Allah? Innahu awwab.
Beliau adalah orang yang awwab. Awwab itu apa artinya? Orang yang sering bertobat, sangat banyak tobatnya kepada Allah. Itu sifat Kanjeng Nabi Sulaiman. Siapa yang Nabi banyak dikasih musibahnya oleh Allah, Pak? Kanjeng Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Di Al-Quran Allah sebutkan innahu awwab. Kanjeng Nabi Ayub pun disebut sifatnya dengan awwab. Artinya Kanjeng Nabi Sulaiman yang syukur, yang banyak nikmat, punya gelar awwab. Kanjeng Nabi Ayub yang punten kurang nikmatnya, walaupun asalnya Kanjeng Nabi Ayub itu benghar luar biasa. Tapi akhirnya ku Allah Subhanahu wa taala diuji dengan didatangkan penyakit, hartanya dihabiskan dan lain-lain, masuk makom sabar. Tapi pada akhirnya innahu awwab, sama-sama menjadi orang yang bergelar awwab. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Kalau kita baca lagi, nah, mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa terpahami langsung ya banyak. Malam yukbil alallahi bimulatofatil ihsan. Barang siapa yang tidak mau menghadap kepada Allah dengan kebaikan Allah, maka kuyida ilahi bisalasilil imtihan. Allah akan seret ia dengan rantai-rantai musibah dan bala bencana. Sampai sini bisa dipahami jadinya banyak. Kalau nggak bisa ku taat, nggak bisa ku nikmat anugerah, maka Allah Subhanahu wa taala ganti nikmat dan anugerah itu diganti dengan musibah dan bara bencana. Yang tujuan dari semua itu adalah agar semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala dawuh gini, Pak. Afa ghairu dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Walahu, dan kepada Allah lah aslama orang-orang atau makhluk-makhluk tunduk. Makhluk yang mana? Fis samawati wal ard. Makhluk di langit, makhluk di bumi, semuanya tunduk kepada Allah. Tunduk Islam, pasrah kepada Allah, baik tau'an wa karhan. Tau'an itu apa? Dalam keadaan sukarela. Wa karhan, dan dalam keadaan terpaksa. Jadi ada orang yang tunduk kepada Allah itu sukarela, ada yang terpaksa. Mana yang sukarela? Nabi Sulaiman. Mana yang rada-rada terpaksa? Kanjeng Nabi Daud. Mana yang sukarela? Orang yang dapat nikmat. Mana yang rada-rada terpaksa diseret ku Allah untuk beribadah? Orang yang dapat musibah. Tapi inti dari semuanya itu adalah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi kalau kita mau bertafakur, ini kita masuknya orang yang menghadap dan ibadah kepada Allah tau'an, sukarela, atau karhan, terpaksa. Jadi gimana ini? karena terpaksa. Nah, artinya karena terpaksa itu karena Allah yang memaksanya ya, Pak ya. Bukan keadaan hati dia yang terpaksa untuk ibadah. Karena keadaan dia itu terpaksa karena Allah memaksa dia untuk ibadah. Cara Allah memaksa dia untuk ibadah adalah ditimbulkan ke dalam hatinya rasa butuh ke Allah. Sakit, butuh yang menyembuhkan. Fakir, butuh yang mencukupkan, dan lain-lain. Nah, sehingga keterpaksaan itu akhir-akhirnya, tujuan akhirnya ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami. Sebelum kita lanjut, mangga Pak, ada pertanyaan dulu atau tidak? Ini cukup saja segini atau boleh ditambah lagi nih, Pak? Soalnya kalau ditambah lagi takut yang ininya yang hilang nanti. Mangga Pak, ada tambahan dulu atau ada pertanyaan dulu, mangga? Atau nanti cekap ini, Pak? Cekap tanya Pak ya. Nah, kita akan baca sekarang syarah dalam kitab Iqadul Imam ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qasamallahu ta'ala ibadahu salasata aqsamin. Ternyata Allah membagi hambanya itu dalam 3 bagian. Ini bisa Bapak dapatkan nanti dalam surat Al-Waqiah. Pertama, ahlus shimal. Kedua, ahlul yamin. Ahlus shimal itu bisa disebut ahlul mas'amah juga ya Pak ya. Sama ahlul maimanah ya Pak ya. Sama yang terakhir, muqarrabin. Fa amma minal muqarrabin farayhu wa rauhanu wa jannatu na'im. Wa amma min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Amin.
Kosong ya Pak di daras Al-Waqiah ya Pak ya. Nah sehingga ada 3 ternyata golongan. 1 ahlus simal, 2 ahlul yamin, 3 muqarrabin atau muqarrabun. Sama aja sih, mau muqarrabun mau muqarrabin sama-sama aja. Siapa ahlus simal? Kita nggak bicarakan ahlus simal. Karena ahlus simal ini orang yang nggak menghadap ke Allah. Artinya orang yang nggak beribadah kepada Allah. Nggak, kita nggak ngobrolkan ini. Siapa ahlul yamin? Ahlul yamin pun tidak kita obrolkan. Karena orang-orang ahlul yamin adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sampai ke makom yang lebih tinggi. Tidak sampai ke makom muqarrabin. Mereka beribadah kepada Allah hanya berpatokan dalil saja. Artinya mereka meyakini bahwa Allah itu kuasa karena melihat innallaha ala kulli syai'in qadir. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa karena Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Kemudian mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya iradah karena melihat dalam Al-Qur'an innallaha fa'alul lima yurid. Allah mengerjakan, melakukan apa yang Dia kehendaki. Sehingga tidak naik ke makom yang atasnya. Ada makom yang terakhir yaitu muqarrabin. Apa orang muqarrabin? Orang muqarrabin adalah orang yang beribadah kepada Allah sudah tidak pakai dalil lagi, karena dalil mereka bukan di Al-Quran dan hadis, tetapi sudah langsung menyaksikan dengan hatinya. Jadi mereka tahu dan yakin bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir karena sudah tahu, sudah melihat. Nah ini nanti kita masuknya ke ranah muqarrabin tadi ya Pak ya. Mereka mengetahui bahwa Allah itu satu karena mereka sudah menyaksikan dengan basirah mereka. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala yurid, fa'alul lima yurid, kersa, irodah, karena mereka menyaksikan dengan basirah mereka. Nah, muqarrabin inilah yang dibagi menjadi 2. Jadi ada golongan muqarrabin yang ahlinya itu makomnya makom syukur. Yang kedua, ada yang muqarrabin itu makomnya makom sabar. Tapi ingat Pak, kalau sudah menjadi makom, apapun yang kita kerjakan semua jadi manis. Saya ulang lagi ya Pak ya. Apapun yang kita kerjakan, kalau hal itu sudah menjadi makom, maka jadinya menjadi manis. Contoh kan pernah kita kemarin bahas tentang sholat tahajud Pak. Sholat tahajud sudah jadi makom belum buat saya? Belum. Kenapa? Karena makom susah, pahit, manis, nikmat nggak Pak? Mana yang kerasa tadi yang saya sebutkan yang kerasa? Kalau kita sholat tahajud, manisnya yang kerasa atau payahnya yang kerasa? Kalau masih menjadi payah, masih terasa payah, belum sampai ke makom. Karena orang yang di makom itu adalah orang yang ibadahnya itu sudah menjadi manis. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan ada 3 hal di dalam dirinya, maka dia menemukan manisnya rasa iman. Ternyata iman itu manis rasanya. Menurut Bapak iman manis atau pahit? Kalau orang beriman kan lagi enak-enak subuh, ketunduh-tunduhnya harus bangun Pak. Karena dia beriman, harus melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh ketika tunduh-tunduhnya gitu manis pahit Pak. Sehingga ya pahit Pak. Sehingga belum kok asa beda. Rasul nyebutnya manis tapi yang kerasa kok kita masih pahit. Karena apa? Karena keimanan kita belum sampai ke makomnya. Terus gimana supaya jadi makom? Pertama, jadikan dulu itu hal ahwal qalbiyah, jadikan dulu itu hal keadaan hati kita. Dengan apa caranya itu menjadikan hal pahit-pahit ke istiqomahkan dulu. Sehingga sampai pada titik kalau Bapak ketinggalan hal itu asa kaduhung. Pernah ya Pak ya mengalami hal itu ya Pak ya? Aduh lebar, tadi saya biasanya sholat tahajud, sekarang mah ketinggalan. Padahal mah sholat tahajud itu susah, pahit, capek, tapi udah istiqomah. Kalau ketinggalan malah menjadi nalangsa, nyesel. Kalau sudah sampai makom itu namanya hal. Kalau sudah ke hal, naikin lagi. Yang harusnya tahajud itu dirasa di hati orang pahit, nah Bapak udah kerasa, nemu nih manisnya. Alhamdulillahnya, semenjak saya tahajud itu kerasa manisnya itu bercengkrama munajat dengan Allah. Munajat itu sama doa bedanya gini Pak. Kalau doa kan kita isinya permintaan kepada Allah. Kalau munajat itu seakan-akan bercengkrama, bercerita dengan Allah melalui kata-kata, tapi lelaunan munajat.
Sering nggak Bapak lakukan itu, Pak? Ya, munajat itu ngobrol, seakan-akan ngobrol dengan Allah, tetapi dilakukan di waktu yang sunyi, di waktu sepertiga malam terakhir, itu dilakukan. Ya Allah, abdi teh kieu, abdi teh kitu. Seakan-akan kita tuh lagi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu munajat itu keseratan. Duh, dah enakna di dinya tah tahajud teh manisna. Dah kerasa nih, sekarang mah manisnya. Nah, kalau sudah kerasa manisnya, berubah menjadi makom. Nah, berarti syukur itu susah, pahit. Kenapa pahit? Karena kalau punya rezeki, caranya kita bersyukur untuk rezeki itu pun banyak. Ada hak Allahnya nggak di rezeki kita, Pak? Ada hak makhluk nggak, Pak? Ada. Itu semuanya keluarkan. Pahit nggak? Pahit. Capek-capek ngalah, nyajang tatangga, nyajang batur, kan pahit. Nah, sehingga istiqomahkan dulu itu. Setelah istiqomah, nanti baru kerasa manisnya, itu sudah menjadi makom. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kayak gini, Pak. Dunia ini matiyatun lil mukminin, tunggangan bagi orang mukmin. Dunia itu tunggangan bagi orang mukmin. Alaiha yablughul khaira, dengan dunia dia sampai mengerjakan kebaikan. Dengan harta, dengan rezeki, dengan nikmat, dengan dunia dia bisa mengerjakan kebaikan. Wa biha yanju minasyarri, dan dengan nikmat juga dan dengan dunia juga dia bisa terhindar dan selamat dari kemaksiatan. Kan kita nggak mungkin, Pak, bisa sampai ke Mekah kalau fakir. Laras ya, Pak. Nah, sehingga salah satu syarat dalam Islam rukun itu, orang yang mau haji ataupun umroh itu kan man istato'a ilaihi sabila, orang yang mampu kuasa. Nah, salah satu fungsi dari harta, fungsi dari dunia, kata Rasulullah, sebagai kendaraan yang menyampaikan kita untuk melaksanakan kebaikan. Satu. Yang kedua, sebagai kendaraan yang menyelamatkan kita dari kemaksiatan. Nah, itu fungsi dari dunia, dan ini diuntungkan bagi orang-orang yang makomnya syukur. Jadi siap nih, Pak, ini makom syukur, makom sabar gitu. Karena kalau kita sudah dikasih nikmat, udah dikasih anugerah, nggak mau menghadap ke Allah dengan cara bersyukur, dicabut sama Allah, diganti dengan musibah. Yang tadinya sehat diganti jadi sakit. Dah bohongan sehat, nah nggak inget. Kan gitu banyak. Kumaha lamun nya sehat teu inget, nya sakit teu inget, nya celaka itu luar biasa. Karena sehat kita harus ingat bahwa siapa yang memberi nikmat. Ketika sakit kita pun harus ingat siapa yang bisa menyembuhkan. Nah, sehingga yang satu bersyukur, yang satu bersabar, dan dua-duanya akhirnya menjadi hamba yang awwab kalau dalam Al-Quran. Sampai sini bisa dipahami. Sebenarnya ada beberapa kisah yang banyak yang disampaikan di sini, tapi insya Allah sebelum itu, mangga Pak, ada pertanyaan dulu, mangga. Disampaikan dengan hikmat yang diberikan Allah, kita ada salah satunya yang juga bagian terhindar dari kemaksiatan. Dengan nikmat, dengan rezeki, dengan dunia kita bisa terhindar dari kemaksiatan. Punten bisa. Kadal fakru ayakuna kufron. Ini kan Sayyidina Ali yang dawuh ya, Pak. Orang fakir dekat dengan kekufuran. Laras ya, Pak? Bisa nggak harta kita menghindarkan diri dari kekufuran? Orang nggak punya harta, itu nauzubillah banyak. Tapi yang memang mungkin banyak ya, Pak, banyak lah. Tapi saya nggak sebutkan daerahnya lah. Tapi saya pernah pesantren di daerah itu. Nah, jaga hanya dengan mie sekardus, uang bulanan, uang saku, ngan jumlahnya cuma ratusan, meninggalkan Islam. Kenapa itu teh? Fakir. Mungkin nggak hal yang sama terjadi ke Bapak?
dengan keadaan punten rezeki yang berkecukupan. Datang orang tersebut, datang ke bapak, ku saya beres bulan 1 juta, mie 2 kardus, beas sakarung, asal kamu tinggalkan Islam. Cek bapak, kamu masuk Islam, ku saya bayar 2 kali lipat. Kan gitu jadinya. Dengan harta, dengan dunia, kita terhindar dari kemaksiatan. Bisa ya Pak ya? Seperti itu. Nah kemudian banyak hal lagi lah Pak ya. Adanya orang yang ngambil barang orang lain tanpa seizin, bahkan ya sampai ke membunuh dan lain-lainnya. Itu sebabnya faktor pertamanya itu butuh. Mungkin gak orang yang punya masih kena nyolong? Ya kan? Itu mungkin. Artinya gak perlu kita membunuh orang, gak perlu kita mendolimi orang lain, karena kita sudah ada rezekinya. Dengan dunia, dengan nikmat, dengan rezeki kita terhindar dari kemaksiatan. Nah sehingga pantas Rasul mengatakan dunia itu kendaraan bagi kita, kendaraan untuk sampai mengerjakan ibadah, karena ada ibadah yang perlu harta. Makanya kan salah satu sahabat yang selalu saja berbicara tentang kemiskinan dan kefakiran, namanya tuh Abu Dzar Al-Ghifari. Bapak tinggal sebut, cari saja nanti di internet hadis-hadis Rasul wasiat ke Abu Dzar Al-Ghifari. Semuanya masalah kemiskinan. Abu Dzar Al-Ghifari miskin karena nanti kamu orang-orang miskin, kamu yang menjadi sayyidnya, kamu yang akan menjadi pemimpinnya. Itu sampai-sampai lihat harta itu gele rasa gele. Itu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, pesan-pesan dan wasiat Rasulullah tentang zuhud dan fakir itu khusus untuk orang yang modelnya kayak Abu Dzar Al-Ghifari, atau bahkan hanya untuk Abu Dzar Al-Ghifari, tidak diumumkan ke seluruh umat. Karena setiap Rasulullah menyebutkan tentang kemiskinan, keutamaan fakir, keutamaan miskin, keutamaan punten ya Pak ya, nalangsa, balangsak dan lain-lain, itu pasti pertamanya ya Abazarin. Beda sama kaya dan lain-lain gitu banyak, itu nggak ada nama sahabat yang dicatut oleh Rasulullah, menunjukkan itu umum, siapapun bisa makai. Tapi kalau Abu Dzar Al-Ghifari itu keras-keras, jangan dekati dunia. Itu bahkan punten banyak, dunia itu akan berat hisabannya. Apa minimalnya? Kalau nanti dihisab, orang itu kan dihisab tuh ada yang ringan, ada yang berat. Dan salah satu orang yang berat hisabannya adalah orang yang memiliki harta kekayaan. Minimalnya berapa? Jadi berat. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, kalau dia di rumahnya punya makan untuk besok, berat. Bapak buka kulkas, kasawal nanti itu cukup Pak. Sampai kasawal itu cukup. Dan kalau kita ngamalkan yang Abu Dzar Al-Ghifari, brabena luar biasa. Nah tetapi ya makomnya memang makom itu gitu, masuk surganya memang melalui sabar. Nah sehingga apa maksud dari kendaraan untuk berbuat ibadah? Karena memang sekian banyaknya, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ternyata ibadah itu ada yang maliyah, ada yang membutuhkan harta. Kalau semua umat muslimin disuruh fakir miskin oleh Rasulullah, maka nggak akan ada lagi zakat, nggak akan lagi ada sedekah, nggak akan ada lagi bab wakaf, nggak akan ada lagi bab kifarat. Bahkan kifarat untuk puasa saja ada hartanya. Punten, kalau pernah dulu melakukan, bayar sekarang. Di bulan-bulan Ramadan siangnya kan haram berjima. Bagi orang yang berjima, maka dia selain harus mengqadha di hari yang lain, dia wajib 3 hal. 1, itqu raqabatin mu'minatin. Dia harus memerdekakan hamba sahaya. Harga hamba sahaya itu ya paling kecil ya 10 dinar lah umpamanya. 10 dinar itu berapa? 1 dinar 3 gram. Berarti kalau 1 dinar 3 juta. Kalau 10 dinar 30 juta. Gimana caranya bisa bayar kifarat jima di siang hari Ramadan kalau nggak punya harta?
Oh ya udah turun ke bawah, dah pakir. Pakirnya turun ke bawah, maka kiparatnya berubah menjadi puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh, mau puasa 2 bulan kumaha, orang nusa bulan wae yang gara-gara anggus. Yang Ramadan cepet-cepet beres, ini harus puasa 2 bulan, turun ke yang ke bawah kalau nggak mampu. Apa? Untuk 1 hari it'amu miskin, memberi memberi makan berapa? 60 orang miskin, it'amu sitina miskinan, memberi makan 60 orang miskin, likulli miskinin muddun. 1 orang miskin 1 mud. 1 mud itu 1 liter lah, biar gampang. 1 liter itu tinggal makan. Uang atau tidak? Uang. Nah sehingga kiparat aja ada uang. Nah sehingga atau kita milih yang mana? Makom sabar, makan syukur. Kita nggak milih, Pak. Kita sekarang diposisikan ku Allah di mana? Kalau kita diposisikan di syukur, yuk kita syukuri nikmat ini agar nanti nggak dicabut oleh Allah, karena anggapannya kamu sudah dikasih nikmat, nggak eling, nggak zikir, nggak menghadap. Aku diganti posisinya menjadi orang yang dihilangkan nikmatnya supaya kamu mau menghadap. Nah sehingga kalau kita diposisikan orang yang alhamdulillah sehat, punya pekerjaan, punya harta dan lain-lain, syukuri. Tapi kalau kita diposisikan oleh Allah yang punten rada-rada fakir, insya Allah lah, rada lah, untuk umat Muhammad mah gak ada yang fakir lah, semuanya kayak rada fakir. Karena kan sepakir-pakirnya kita kan punya istri. Karena Rasulullah kan miskinun, 3 miskinnya rojulun laisa lahu imro'atun, kalau nggak beristri. Karena kita sudah punya istri, maka kepakiran kita udah hilang setengah. Hitungannya udah benar. Karena kan kanjeng Nabi yang fakir itu adalah 2, kanjeng Nabi Yahya, kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Yahya, kanjeng Nabi Isa saking fakirnya, jangankan rumah dan harta, istri pun tak punya. 40 tahun pun yuswana nggak lewat. 40 tahun nggak lewat, 40 tahun. Itu saking fakirnya. Oh berarti eta tidak mensyukuri nikmatnya sehingga kanjeng Nabi, bukan gitu. Tapi memang diposisikan di posisi itu. Nah, sampai sini bisa dipahami. Yang mudah-mudahan lah kita semuanya sing menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang mau mensyukuri atas nikmat ketika kita diberikan nikmat, dan bersabar ketika diberikan musibah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Cekap Pak, tanya pertama sendiri. Tadi kan dan musibah itu cara Allah, Ya. itu kan sebetulnya kalau kita ingat Allah terus kondisi berkecuali segala macam tuh, dan selalu ingat Allah, pasti Allah berikan hal yang sama agar orang itu ingat pada Allah. Demikian pula kalau misalkan dia ingatnya pada waktu kasih musibah, Allah akan terus beri musibah. Apakah seperti itu? Iya. Jadi kesimpulannya memang kayak gitu. Jadi saya membenarkan saja berarti ya. Memang seperti itu. Ketika seseorang sudah mau ingat kepada Allah, dan memang sunatullahnya seperti itu. Artinya sunatullah itu kayak gini, Pak. Kebiasaan Allah, kalau orang mukmin maka seluruh urusannya digampangkan. Kan janji-janji Allah kalau banyak, mayattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apapun kesulitannya dikasih jalan keluar, apapun kebutuhannya akan dikasih oleh Allah, bahkan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Memang sunatullahnya seperti itu. Kalau ada seorang hamba ini udah dikasih nikmat tapi terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala akan kasih terus seperti itu. Bahkan kan banyak janji-janji yang lain, la in syakartum la azidannakum, bahkan yang mungkin rezekinya lebih diberkahkan oleh Allah. Tetapi ya kalau ada orang dikasih nikmat nggak kembali ke Allah ini, nggak ingat ke Allah teh, dikasihnya musibah baru ingat. Nah maka hamba seperti itu pasti dikasih musibah terus, saking nyaahnya Allah, agar selalu ingat. Nah jadi kita tuh jangan sampai nunggu gitu. Ari keur sehat teu ingat, mulai karaos kan
wawas nyeri, mastaka nyeri, baru ingat kepada Allah. Nah nanti dikasih gitu terus kita. Nauzubillah semua. Kayaknya gitu. Cek apanya? Kalau sebaliknya yang dikasih musibah terus tapi tetap jauh dari Allah gitu. Nah, Yang kan ada yang dari lahirnya miskin terus, Laras. terus. Ya. Ini kok aneh ya orangnya aja. Dikasih musibah nggak ingat, dikasih nikmat nggak ingat. Nah kita nggak membahas itu, karena itu pasti ahlu simal. Karena yang ingat ke Allah itu cuma dua, satu ahlul yamin, yang kedua muqarrabin. Kalau orang yang sudah ahlul yamin, ya tingkatannya beda lah gitu. Bedanya kayak gini, Pak. Kalau ahlul yamin itu ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau muqarrabin, syariatnya dipakai ditambah dengan hakikatnya. Kalau orang yang muqarrabin, kalau orang ahlul yamin pergi lalandong berobat ke dokter, ya secara syariat mereka ke dokter ya karena memang disuruh ke dokter. Tapi kalau orang muqarrabin ya ke dokter dan meyakini bahwa dokter itu hanya menjadi wasilah dan Allah yang memberikan kesembuhan. Seperti itu perbedaannya gitu Pak. Yang satu niti-niti syariat, ya benar ahlul yamin ke ahli surga. Yang satu ya syariat, ya hakikat nggak terpisah gitu Pak. Nah, untuk orang yang kita bicarakan tadi adalah orang yang ahli syariat, ya ahli hakikat. Mungkin nggak Pak? Ya dikasih nikmat mereka berpaling, dikasih musibah mereka pun tetap berpaling. Mungkin nggak Pak? Orang yang muqarrabin tadi itu. Kalau muqarrabin nggak akan. Adapun yang Bapak bicarakan, kenapa ya musibah tetap teeli, dikasih nikmat beki anjok, ya beki parah maksiatnya, dikasih nikmat beki parah, dikasih musibah malah kuku lutus, marah-marah. Kok anak ahlu siman? Kita nggak bicarakan yang seperti ini. Sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk golongan yang dikasih nikmat nggak eling, dikasih musibah nggak eling. Nauzubillah. Itu tulisan. Bandel. Nah panginten mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Dan panginten pertemuan kita 1 minggu deh ya banyak. 1 minggu deh karena memang Ramadan. Alhamdulillah untuk Ramadan saya full sekarang. Saya bunga sekali Pak kalau Ramadan datang. Karena full libur saya. Jadi ya, mudah-mudahan sing sempurna semuanya ibadah kita, sing diterima ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang soleh, yang takwa, yang dimudahkan jalannya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.